Selamat datang di Watch Mojo. Kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 pembunuhan penjahat Marvel. I hope they've locked pain to your every last nerve, cause I'm gonna go looking. You grow back body parts now, Wade. Di daftar ini kita akan melihat kematian antagonis terbaik dan paling memuaskan dalam film apapun berdasarkan komik Marvel. Karena tujuan mereka sangat penting untuk plot, jadi akan ada spoiler alert. Jika ada kematian penjahat yang sangat ingin kamu lihat, beritahu kami di komentar. Nomor 10, menghancurkan ego. Guardians of the Galaxy Vol. 2. I wanted to do this together. But I suppose you'll have to learn by spending the next 1,000 years as a battery. Ego adalah planet hidup yang dapat memanipulasi materi yang membentuk tubuhnya dalam banyak cara. Jadi kamu dapat membayangkan bahwa dia cukup sulit untuk dikalahkan secara permanen. Pada akhirnya, Peter Quill harus menggunakan kekuatan celestialnya sendiri untuk membuat Ego sibuk sementara Rocket dan Groot menanam bom di dekat otak Ego. Is that thing strong enough to kill Ego? If it is, it'll cause a chain reaction throughout his entire nervous system. Meaning what? The entire planet will explode. Menyaksikan pertarungannya dengan Star-Lord sangatlah keren dan juga katarsis, karena Ego mengakhiri kehidupan Meredith Quill, ibunya. If you kill me, you'll be just like everybody else. What's so wrong with that? No! Berkat kerjasama tim dari semua Guardians, kita bisa melihat Ego mendebu dengan sangat memuaskan. Nomor 9, mutan muda mengalahkan Pierce, Logan. Now, let's not bring out the worst in each other. The girl's not worth it, trust me. Logan adalah film brutal yang positif yang penuh dengan akhir emosional yang menghantam kamu seperti truk. Tapi ada juga beberapa karakter yang matinya benar-benar pantas. Panjang film, seorang tentara bayaran bernama Donald Pierce bekerja untuk sebuah perusahaan yang mengeksploitasi, memenjarakan, dan menciptakan mutan. I'm looking for someone who's looking for you. She took something of mine when I wasn't looking. Something for which I am responsible. Dia rela menyiksa mutan hanya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ketika dia mencoba menangkap mutan muda, dia akhirnya mendapatkan makanan penutupnya. Why don't you show some respect, Moody? You're looking at the man that wiped out your kind. Setelah Pierce menusuk Logan dengan senjata, para mutan muda menyerangnya dengan semua kekuatan mereka. Melihat dia dibombardir oleh berbagai kemampuan yang mematikan, itu memang memuaskan untuk ditonton hingga hari ini. Nomor 8, mimpi Ultron yang rusak. Avengers Age of Ultron. Tak lama setelah AI ini lahir, Ultron memutuskan untuk menghancurkan umat manusia. The human race will have every opportunity to improve. And if they don't? Ask Noah. Setelah dia mengarahkan pasukan robot, dia dan pasukannya harus melawan semua Avengers. Kita bisa melihat banyak robot meledak di pertempuran terakhir, tapi kehancuran Ultron adalah yang terbaik. Saat mencoba melarikan diri, dia dihadapkan di hutan oleh Vision yang heroik. You're afraid Of you. of death. You're the last one. Ironisnya, Ultron memastikan tubuh Avenger baru dibuat. Tapi sekarang penjahat ini dipaksa untuk merenungkan kegagalannya dan kematian manusia yang tak terhindarkan. Di akhir adegan yang sangat mengharukan ini, si AI gila ini dihancurkan oleh ciptaannya sendiri. Sementara semua yang kita lihat adalah kehilatan cahaya, kita masih mendapatkan gambaran puitis. You're unbearably naive. Well, I was born yesterday. Nomor 7, Yellow Jacket mengecil selamanya. Ant-Man. Are you a monster? Do I look like a monster? I want my daddy! I want your daddy too. Darren Cross adalah mantan anak didik Hank Pym. Namun setelah mengkhianati mentornya dan mempersenjatai teknologinya dengan shrinking teknologi, Cross keluar jalur. Penjahat itu akhirnya bertarung dengan Ant-Man milik Scott Lang dalam pertempuran yang menegangkan di kamar tidur. Meskipun bentrokan ini mungkin mini, itu masih memiliki banyak ketegangan karena Cassie-nya dalam bahaya sepanjang waktu. Setelah Cross mengancam Cassie dan ayah tirinya secara langsung, Scott melangkah maju, mengecil melampaui batasnya dan menghancurkan kostum Cross dari dalam. I'm gonna have to shrink between the molecules to get in there. Get away from us! Daddy, help! I love you, Cassie. Kerusakan yang dihasilkan menyebabkan kostumnya tidak berfungsi dan membuat Yellow Jacket dengan susah payah menyusut menjadi hilang. Kematiannya yang brutal dan pantas membuat Scott punya reuni yang indah dengan anaknya. I love you so much. I love you too. So much. Nomor 6, Hela ditimpa Ragnarok secara langsung. Thor Ragnarok.
Hit it with a lightning blast. I just hit it with the biggest lightning blast in the history of lightning. It did nothing. Thor memang tidak bisa mengalahkan saudaranya Hela. Dikenal sebagai Dewi Kematian, dia cukup kuat untuk membunuh teman-teman Thor, mencabut mata kakaknya, dan selamat dari sambaran petir. Karena Hela mengambil kekuatannya dari Asgard sendiri, satu-satunya cara untuk mengalahkan dia adalah membiarkan rumahnya dihancurkan. Whatever game you're playing, it won't work. You can't defeat me. No, I know. But he can. Thor dan The Revengers membantu melepaskan Surtur yang besar dan jahat untuk menghancurkan dunia selamanya. Tak lama raksasa berapi-api itu mengarahkan pedangnya ke Asgard sambil menghancurkan Hela pada saat yang sama. Meskipun kita jelas bukan penggemar Hela, kita harus mengakui bahwa fakta bahwa Asgard perlu dihancurkan hanya untuk menghentikan dia untuk menjadi musuh yang cukup tangguh dan sangat epik. Now those foundations are gone. Sorry. Nomor 5, kostum Ironmonger rusak. Iron Man. Your father, he helped give us the atomic bomb. Now what kind of world would it be today if he was as selfish as you? Obadiah Stane bekerja sama dengan Howard dan Tony Stark. Tapi pengusaha ini jauh lebih kejam daripada gabungan ayah dan anak ini. Setelah Stane diam-diam merencanakan untuk membunuh rekan bisnisnya, dia membuat armor besar untuk menghabisi mantan temannya sendiri. Ukuran dan kekuatan penjahat berhasil membuat Tony kewalahan dan membuat sang hero kita tak berdaya pada akhir pertempuran. Trying to rid the world of weapons. You gave it its best one ever. Pepper! And now I'm gonna kill you with it. Tapi Iron Man akhirnya memastikan mereka akhirnya berdiri di atas apa yang pada dasarnya adalah versi raksasa dari reaktor yang memberi daya pada kostum mereka. Setelah Pepper meledakkan reaktor itu, Stane secara harfiah dan kiasan sangat terkejut sehingga dia jatuh ke dalam reaktornya. Sudah sepantasnya seorang pengkhianat dihancurkan oleh teknologi kejam yang ingin ia persenjatai. Nothing about Stane here. That's being handled. He's on vacation. Small aircraft have such a poor safety record. Nomor 4, Francis akhirnya mati. Deadpool. Now I'm gonna shut you in again, Wade. Not because I need to. Because I want to. Francis alias Ajax adalah penjahat yang sangat dibenci. Tidak hanya ular sombong ini yang selalu menyeringai, tapi dia juga senang menyiksa Wade Wilson. Selain itu, Ajax menculik kekasih Deadpool, Vanessa, dan memperlakukannya dengan kasar. Satu-satunya hal yang membuat penjahat tetap hidup ini adalah janjinya bahwa dia dapat memperbaiki fitur fisiknya Wade. Namun Ajax tertawa saat mengungkap bahwa dia berbohong tentang memperbaiki Deadpool sepanjang waktunya. Wade siap untuk menghabisi penjahat sebelum Colossus mencoba untuk mencegah aksi kekerasan dengan pidato sentimental. Moments when you're offered a choice. To make a sacrifice, conquer a flaw, save a friend, spare an enemy. Tapi saat musiknya selesai, Deadpool menembak Francis. Akhir yang tiba-tiba membuat Colossus muntah dan membuat kami tertawa. Ini adalah pembalikan harapan yang lucu dan akhir yang pas untuk Francis. It's wearing superhero tights. I mean, sparing psychopaths, and maybe I wasn't meant to wear them. Nomor 3, Ronan merasakan kekuatan dari Power Stone, Guardian of the Galaxy. Behold! You're guardians of the galaxy. What fruit have they wrought? Meskipun para Guardian, Ravagers, dan Nova Corps mencoba untuk menghentikan si jahat Ronan the Accuser, si jahat besar ini terlihat siap untuk menghancurkan planet Xandar dengan Power Stone. Tapi Peter Quill mengalihkan penjahat perhatian dengan Dance Off. What are you doing? Dance off, bro. Me and you. Setelah Guardians menjatuhkan Power Stone dari Ronan, Quill mengambil item kosmik itu dan hampir dihancurkan olehnya. Tapi teman-temannya datang bersama untuk berbagi rasa sakitnya. Bersama-sama mereka dapat memanfaatkan Power Stone untuk memusnahkan Ronan. Oh! Said it yourself, bitch. We're the guardians of the galaxy. Pembunuhan ini ada komedinya, drama, dan persahabatan yang mengharukan digulung menjadi satu adegan. Ini adalah kematian yang membuat kamu tertawa dan meneteskan air mata. Jika Ronan menerima dance off itu, mungkin dia masih hidup sampai sekarang. Nomor 2, menggerakkan koin, X-Men First Class. But everything I did for you. To unlock your power. To make you embrace it. Ketika Eric Lensher masih kecil, dia melihat ibunya tertembak karena dia tidak bisa memindahkan koin ketika Sebastian Shaw menginginkannya. Kedua pria itu bertemu untuk bentrokan klimaks di sub nuklir beberapa dekade setelah insiden ini. Setelah Charles Xavier membukukan Shaw di tempatnya, Eric akhirnya mendapatkan waktu untuk membalas dendam yang telah lama ditunggu-tunggu. Magneto masa depan menggunakan kekuatannya untuk memindahkan koin yang sama melewati kepala musuh lamanya sendiri.
This is what we're going to do. No. Please, Eric, no. I'm going to count to 3, and I'm going to move the coin. Menyaksikan Eric akhirnya mengakhiri musuhnya itu indah sekaligus mengerikan. Tapi mengingat semua yang Magneto telah lalui, sulit untuk tidak mendukungnya. I've been at the mercy of men just following orders. Never again. Sebelum kita sampai ke pilihan pertama, berikut adalah beberapa honorable mention. Green Goblin dihantam oleh glidernya sendiri. Spider-Man. Rupanya dia nggak punya spider sense untuk membuat dia tetap hidup. Godspeed, Spider-Man. Oh. Striker hilang dalam banjir. X2, X-Men United. Setelah mencoba memusnahkan semua mutan, dia ditinggalkan untuk mati oleh seorang mutan juga. One day, someone will finish what I've started, Wolverine. One day. Pierce tidak membuka dua matanya. Captain America The Winter Soldier. Dia menyaksikan rencananya gagal sebelum orang yang ia hianati menembak dia. Hail Hydra. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Thanos menjadi debu. Avengers Endgame. You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. Karena Thanos adalah penjahat besar MCU selama Infinity Saga, kematiannya adalah peristiwa yang cukup penting. Ini adalah kejadian yang sangat bagus sehingga kita bisa melihatnya 2 kali. Thor membunuh Titan ini sambil mengulangi nasihat yang ia dapatkan dari Thanos. What did you do? I went for the head. Selama pertempuran terakhir antara pasukannya dan Avengers, Thanos dan Tony Stark bergulat dengan Infinity Stones. Thanos tampaknya hampir menang dan dengan puas ingin menjentikan jarinya lagi. Tapi kemudian Tony mengungkapkan dia menang sebelum menyatakan siapa dia. Iron Man. Setelah kita mendengar kalimat yang luar biasa itu, Thanos melihat pasukannya mendebu sebelum dia mulai menghilang sendiri juga. Melihat Thanos 2018 menderita nasib yang sama seperti Thanos 2018, membuat sangat puas untuk kita tonton semuanya. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.